itu di A, B direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau dia terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menghasilkan A-nya tetap ada ya. B-nya aja yang berubah jadi negatif. Artinya kalau dia positif jadi negatif, tapi kalau dia negatif maka dia jadi positif ya. Berlawanan dia ya. Oke, yang kedua ini ada terhadap sumbu Y direfleksikan. Kalau dia terhadap sumbu Y, maka yang berubah itu A-nya. Kalau dia positif jadi negatif, begitu juga sebaliknya. Kalau soalnya negatif maka dia hasilnya jadi positif ya. B-nya tetap. Itu kalau dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, yang ketiga kalau direfleksikan terhadap titik pangkal atau pusat, yaitu di 0,0. Nah, kalau pada titik pangkal atau pusat, maka A sama B-nya ini berubah berlawanan arah semua. Berlawanan tandanya. Kalau dia positif jadi negatif, B-nya juga kalau positif jadi negatif ya. Oke. Yang keempat ada dia kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y. Nah, kalau garis X sama dengan Y, maka A sama B ini dia tukar tempat. A-nya berpindah jadi ke belakang jadi sumbu Y, B-nya jadi sumbu X ya. Itulah bayangannya. Terus ada juga kalau dia direfleksikan terhadap garis X sama dengan min Y. Kalau dia terhadap garis X sama dengan min Y, A sama B ini tukar tempat juga, tapi juga tandanya ikut berubah ya. Kalau positif B-nya jadi negatif B, A-nya positif jadi negatif A. Kalau A-nya negatif maka di sini A-nya jadi positif ya. Selanjutnya ada terhadap garis X sama dengan A. Artinya X ini ada nilainya, misalnya X-nya 3, negatif 5. Nah, kalau dia X-nya ini ada nilai angkanya, maka caranya seperti nilai dari X ini, H ini kita kalikan dengan 2, terus dikurang dengan A-nya. Kalau A-nya 3 berarti dikurang dengan 3. B-nya tetap B. Nah, kalau yang terakhir ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan A, maka kebalikan dari yang X sama dengan A tadi. A-nya tetap, B-nya yang berubah dikalikan dengan 2 kali A dikurang B ya. Ya, biar lebih jelas kita lihat contoh soal. Ini contoh yang pertama, tentukan koordinat bayangan titik M negatif 3,4 jika direfleksikan terhadap. Nah, ada pertanyaan. Pertama terhadap sumbu X, yang kedua terhadap titik pusat 0,0, yang ketiga terhadap garis X sama dengan min Y, terakhir yang keempat ada garis Y sama dengan 3 ya. Kita jawab ya. Yang pertama, yang A itu terhadap sumbu X, berarti titiknya berapa nih? Ya, titik M-nya min 3,4 direfleksikan terhadap sumbu X ya. Kalau terhadap sumbu X maka menghasilkan bayangan ya sumbu X tadi nih, cuman yang berubah itu B-nya ya. Kalau dia positif jadi negatif, berarti yang depannya negatif 3 nya tetap negatif 3, yang 4 nya berubah karena 4 nya positif maka di sini jadi negatif ya. Maka bayangannya min 3, min 4 ya. Yang kedua yang B. Yang B terhadap titik pusat. Yang B ini direfleksikan terhadap titik pusat ya. Nih, titik pusat atau titik pangkal di 0,0. Ingat kalau pada titik pangkal tadi maka nilai X sama Y atau A sama B-nya berubah menjadi negatif ya. Kalau dia soalnya positif maka dia jadi negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau dia negatif maka jadi positif ya. Tadi ini negatif maka jadi dia positif. 4-nya positif jadi dia negatif ya. Oke, yang bagian C direfleksikan terhadap apa? Iya, terhadap garis X sama dengan min Y ya. Garis X sama dengan min Y, maka bayangan M-nya berapa? Ingat, garis X sama dengan min Y, maka X A sama B-nya dibalik ya. B-nya ke depan, A-nya ke belakang. Tandanya juga ikut berlawanannya. Berarti yang di belakang ini 4, berarti ini jadi negatif 4. Min 3-nya ke belakang jadi positif ya. Itulah terhadap garis X sama dengan min Y.
Yang keempat apa yang D? Yang D itu direfleksi terhadap garis Y sama 3 ya. Nah, ini terhadap garis Y sama dengan min 3. Ingat min 3 tadi itu sebagai hanya. Berarti kalau terhadap garis Y sama dengan min 3 pakai yang ini maksudnya. Yang depannya pasti hasilnya tetap ya. Kalau terhadap Y ini A tetap A, nggak berubah ya. Berarti min 3 tetap min 3, koma. Nah yang ini yang berubah. Ini hanya dikali dengan 2. Berarti min 3 nya dikali, iya, min 3 dikali 2 dikurang B nya berapa? B nya 4 ya. Berarti bayangannya berapa nih hasilnya? Min 3, min 3 kali 2 ya min 6. Min 6 dikurang 4. Jadi berapa hasilnya? Ya. Berarti hasilnya min 3, min 10. Ini bayangannya ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, ada ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nomor 2 ini tentukan koordinat bayangan titik P di 6, negatif 8. Direfleksikan terhadap sumbu X. Terus dilanjutkan lagi direfleksi terhadap garis X sama dengan Y. Berarti dia ada 2 kali refleksi ya. Oke, yang pertama itu nomor 2 itu titiknya berapa? P-nya 6 min 8. Direfleksi terhadap sumbu X. Ingat kalau terhadap sumbu X maka yang B-nya atau Y-nya yang berubah tanda ya. Berarti ini 6-nya tetap, ini negatif jadi positif ya. Setelah itu dia apa lagi? Ya, setelah itu di sini aja ya. Ada ya teman-teman. Setelah itu di refleksi lagi terhadap garis X sama dengan Y. Maka hasil bayangannya berapa? Oke, maka bayangannya menghasilkan, ingat kalau X sama dengan Y. X sama dengan Y maka dia tandanya tidak berubah ya, cuman X sama Y nya atau A sama B nya berubah atau berpindah tempat ya. Berarti yang ini 6, ini 8, berarti 8 nya ke depan, 6 nya ke belakangnya. Maka bayangan terakhirnya di 8,6. Oke, ada ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Tentukan bayangan titik R 3,10 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 6, kemudian ditranslasi. Berarti ada 2 juga, pertama direfleksi, yang kedua ditranslasi ya. Materi translasi sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Berarti ini kita refleksikan dulu. R-nya di 3,10 ya. Pertama direfleksi terhadap garis Oke, kita refleksikan dulu terhadap garis X sama dengan 6 ya. Nah, ingat kalau X sama dengan H, pakai rumus yang ini. B-nya tetap B ya, nggak berubah ya. Artinya 10-nya tidak berubah. Yang berubah itu untuk bayangan dari R-nya 2 dikali ini 6 dikurang 3, 10-nya tetap ada ya. Berarti R bayangan pertamanya berapa nih? 12 dikurang 3 9,10 ya. Setelah direfleksi ya ditranslasi lagi. Ditranslasi di negatif 1 sama 4. Ingat kalau translasi berarti depan ini bayangannya menghasilkan 9 ditambah negatif 1, terus yang belakangnya 10 ditambah 4. Maka hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya positif sama negatif? Negatif. Berarti 9 dikurang 1 8. 10 tambah 4 14. Maka titiknya di 8,14 ya. Oke ya, kita masuk ke contoh soal. Oke, jadi kita masuk ke contoh soal yang terakhir atau yang bermanfaat. Nih, titik Q akse itu 9,18. Q akse ini adalah bayangan dari titik Q pada refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan koordinat titik Q ya. Nah, koordinat titik Q ini tidak diketahui, berarti Q ini di A, B ya, tadi Bapak misalkan di situ. Oke ya, Q itu di A, B
maka menghasilkan bayangan apa? Iya, bayangannya berapa? 9, negatif 18 ya. Nah, untuk mencari garis Y sama dengan 4, berarti terhadap garis Y sama dengan A ya. Maka yang rumusnya ini artinya A-nya tetap A ya. Berarti A-nya tetap 9, ini tetap nggak berubah ya. Yang berubah ini B. B ini seperti ini. 2A dikurang B itu sama dengan berapa sih di sini? Ya, negatif 18. Berarti ini 2 dikali hanya berapa? Ya, 4 dikurang B sama dengan negatif 18 ya. 2 kali 4 ya 8 dikurang B sama dengan negatif 18. Karena B nya negatif, pindahkan aja di sini biar lebih gampang. Berarti 8 negatif 18 pindah jadi ya positif 18. B negatif B kalau pindah jadi positif ya. Berarti B nya sama dengan berapa? 8 tambah 18 ya 20. Nah, maka koordinat titik Q nya berarti berapa koma berapa? Ya 9,26. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kakak akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih dan salam matematika.